Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Novita Dwi Lestari, semester 2 non-reguler dengan NPM 7420120166. Hari ini saya akan mencoba untuk mereview mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Dan hari ini saya akan coba untuk mereview mata kuliah Hukum Pidana di pertemuan ketiga dengan judul Tindak Pidana. Tindak pidana itu lebih banyak dipergunakan istilahnya dibandingkan perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan ataupun perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana, criminal act, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Kemudian pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana itu sendiri terbagi menjadi dua, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif perbuatan kelakuan atau kelakuan akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Unsur subjektif kesengajaan, kealpaan, niat, maksud dengan rencana terlebih dahulu, perasaan takut. Kemudian mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari bagian delik, meliputi terdapat dalam rumusan delik, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, harus dibuktikan di pengadilan, apabila terbukti hakim harus membebaskan terdakwa. Elemen atau unsur delik tidak terdapat dalam rumusan delik, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap perumusan delik. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Kemudian apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana itu ada 3 cara, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya, misalnya pasal 351, 297, 184 KUHP. 2. Hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya, misalnya pasal 281, 305 KUHP. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Subjek tindak pidana hanya manusia untuk tindak pidana umum, manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP kejahatan dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP, pelanggaran dalam buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Menurut doktrin, delik formil dan delik material, delik komisionis, delik omisionis, delik komisionis per omisionem komisa, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik adual, delik politik dan delik umum dan delik khusus dan delik umum. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini untuk mata kuliah hukum pidana di pertemuan ketiga. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.